Kang memberikan pernyataan dukungan. Monggo Pak Ustadz. Terima kasih untuk Mbak Riko Darmala. Jika di Aceh, Nggih, Pak. kilat elektronik untuk meningkatkan pariwisata. Ketika tidak ada pembelajaran itu, sehingga sama dengan pertanyaan tadi tidak menggunakan kelas 1 tidak bisa menggunakan Android. Android aplikasi yang kecil yang aktif tumbuhnya. Sehingga harus segera rumah ke rumah untuk sayang saya telah memiliki data dan bagaimana kesempatan untuk hari ini telah memberi alternatif Pak kami Pak laksanakan juga bisa jualan secara online ini juga anak gratis Pak karena kalau di atau jual sekitar kedua sesuatu untuk melaksanakan bagaimana saya berharap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo selanjutnya Beko. Baik, terima kasih Bu Ari yang kami hormati Bapak Mentor. Sampun, Bu. saya Sampun. Nah, Ngapunten, Bu. sudah kelihatan cantik toh. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, Mbak Nika ya, Mbak Nika. Ini apa namanya? Ini sepele ya, dari yang sepele. Judul itu dituliskan kementerian itu kok enggak? Ini wong nulis kementerian kok kementerian, tolong nanti diluruskan itu. Maksudnya kan kementerian, coba di halaman judul. Ya, halaman judulnya itu ya. Kemudian istilah PPSDM itu juga nanti tolong diluruskan, Mbak. Itu di kata pengantar itu ke PPSDM-nya itu kurang kata Kemendagri karena ada juga PPSDM dari kementerian lain. Jadi tolong nanti tambahkan itu sepele tapi itu saya kira bagus kalau ditambahkan, ya. Terus kemudian saya ingin klarifikasi apa yang kamu tulis di latar belakang itu. Yang saya tulis di latar belakang itu, Bu, kan pertama saya angkat judul ini gara-gara guru di sana masih mengajarnya konvensional, Bu. Jadi hanya membawa LKS, datang ke kelas, mengajar begitu aja. Terus jadi siswanya untuk berpartisipasinya itu rendah, Bu. Hampir tidak mengumpulkan tugas. Maka dari itu saya mengangkat judul ini penggunaan medianya itu berbasis elektronik, Bu. Karena di sana ada LCD dan proyektor, jadi memanfaatkan itu sebisa mungkin begitu. Ya, baik. Jadi yang menjadi isunya itu mestinya kan latar belakang itu isu ya. Nggih. Isunya itu yang menjadi penekanan guru tidak memakai atau tidak menggunakan metode pembelajaran yang inovatif itu ya. Nggih. Atau yang menjadi isu itu kurangnya partisipasi siswa. Dari penggunaan media yang digunakan guru membuat siswanya kurang berpartisipasi begitu, Bu. Jadi saya meningkatkan partisipasi siswanya itu. Ya. Nah, tolong dibalik itu. Mestinya kurangnya partisipasi terus kemudian disebabkan oleh
guru tidak menggunakan metode. Jadi yang menjadi penekanan partisipasi siswa, bukan gurunya yang tidak pakai alat. Karena kalau guru-guru lain kan bukan kewenangan kamu. Tapi kalau partisipasi siswa itu kewenangan kamu. Jadi yang menjadi isu itu adalah partisipasi siswa yang rendah. Itu. Nah, salah satu sebabnya guru tidak menggunakan media atau menggunakan metode yang variatif itu. Tapi yang menjadi penekanan partisipasinya, bukan gurunya. Itu ya. Bukan guru-guru, tapi partisipasinya yang menjadi. Karena yang kamu tulis di isu kan partisipasi itu. Iya toh? Ya, itu tolong luruskan itu. Dan di tulisan kamu masih agak terlalu luas itu di latar belakang. Nah, kemudian di situ ada beberapa istilah. Ada kartu kilat, ada kartu elektronik, ada kartu yang berpasangan. Nah, ini yang kamu maksud yang mana? Kalau di judul kan kartu elektronik itu. Yang mana yang kamu maksud itu? Begini Bu, kan kemarin itu ada istilah flashcard. Tapi di sini saya membuat judulnya itu dalam bahasa Indonesia, jadinya kartu kilat. Kenapa saya elektronik? Karena media di sana masih banyak yang dalam bentuk benda itu loh Bu. Jadi saya berinovasi untuk ke elektroniknya, tidak dicetak tapi pakai LCD dan proyektor begitu. Untuk kartu kata dan kartu gambar kata berpasangan itu serumpun Bu, tapi cuma isinya saja menyesuaikan dengan materi yang diajarkan ke siswa, sesuai dengan tema yang diajarkan gitu Bu. Baik, karena ini tulisan ilmiah, ini kan harus konsisten dari depan sampai belakang. Di judul itu kartu elektronik, maka mesti kalau toh memang itu terdiri dari beberapa kartu, tolong tambahkan di lingkup bahasan. Jadi di lingkup bahasan itu yang kamu katakan tadi tulis di lingkup bahasan. Jadi kartu elektronik ini maksudnya apa? Jadi dalam hal ini maka kami akan melakukan apa? Sehingga ke belakangnya tidak ada berbagai macam istilah. Ini ada istilah, karena kan make a match itu menggunakan kartu juga kan. Maka tolong tuliskan itu atau tambahkan itu di lingkup bahasan. Gitu ya. Sehingga bahasan ke belakangnya itu matching. Karena kalau judulnya ini kartu elektronik saja, tapi kok ada kartu pasangan, ada kartu macam-macam gitu loh. Maka tulis itu, ditambahkan itu di lingkup bahasa. Itu yang kedua. Berarti ini untuk judulnya tetap. Kemudian untuk judulnya tetap. Tapi di lingkup bahasanya tambahkan. Kalau itu yang kamu maksudkan. Atau monggo lah silahkan terserah. Tapi menurut saya itu di lingkup bahasan saja agar semua yang kamu istilah-istilah kartu ke belakang macam-macam itu terakomodir di situ. Baik Bu. Nah kemudian yang ketiga tujuan. Di tujuan itu tujuan kamu kok belum mencantumkan aneka? Bu, di sini hanya mencantumkan meningkatkan partisipasi siswa. Nah, itu sudah betul, tapi tambahkan aneka. Terus kemudian di bab 3. Bab 3 itu coba di bab 3 itu kan rancangan ya. Yang kamu tulis di situ kamu menggunakan alat analisis. Isunya banyak sekali itu. Terus isu itu benar terjadi di tempat kamu atau tidak? Benar-benar terjadi Bu. Cuma di sini kalau itu benar terjadi, mestinya di bab 3 itu kalau memang isunya banyak seperti itu, di latar belakang mestinya isu-isu itu kamu ceritakan. Jadi di tempat saya itu isunya seperti ini loh, banyak banget. Seperti ini, begini, seperti ini, begini, seperti ini. Nah, itu mestinya munculnya di latar belakang. Kalau di rancangan itu isu sudah ditetapkan. Karena apa? Latar belakang itu memuat ada banyak isu, kemudian ditetapkan isu, sehingga saya akan mengatasi isu itu di latar belakang. Bab 3-nya itu tinggal apa rancangan kamu gitu. Kalau memang ini identifikasi isu, karena sebetulnya kalau menurut LAN itu sekarang ini sebetulnya sudah tidak ada lagi identifikasi isu itu. Jadi peserta itu sudah langsung menetapkan isunya apa.
tidak melalui identifikasi yang banyak seperti itu. Sebetulnya itu boleh, tapi mestinya letaknya tidak langsung tiba-tiba di bab 3. Di latar belakang itu mestinya sudah muncul. Kalau memang menggunakan itu loh. Baik, Bu. Tapi kalau toh kalau toh tidak, ya jangan dicantumkan di situ. Kok tiba-tiba muncul di situ ada itu di rancangan, sementara di latar belakang kamu nggak menyinggung sama sekali gitu ya. Monggo itu di bab 3. Kemudian ini agak banyak ini Mbak. Coba di scrollnya di 40 kalau di scroll lewat ini. Tapi halaman yang sebenarnya halaman berapa itu? Saya kurang tahu halaman yang sebenarnya. Itu tertulis di situ scrollnya halaman 49. Coba dilihat di situ. Akuntabilitas ya. Nggih. Ada kata-kata di situ itu yang didapat. Coba kamu lihat di situ. 49. Kamu bawa laptop atau pakai tulisan? Saya Karena nge-print, Bu. kalau di laptop itu kalau di print halaman berapa ya? Saya kurang tahu ya. Pada kegiatan kelima, nggih, Bu. Ya, akuntabilitas itu. Nggih. Di situ kan kamu menulis capaian itu, capaian kegiatan toh itu kan masuk kategori capaian, bab 4 toh. Kalau ditulis di capaian, kenapa kok itu yang didapat kata-katanya? Itu ya, mungkin nanti bisa dilihat kembali. Itu sudah tepat atau belum kata-kata yang didapat itu? Harusnya kalau namanya ini mestinya bukan yang didapat, tapi yang kamu aktualisasikan akuntabilitas itu, bukan yang didapat, gitu ya. Tolong nanti diluruskan, karena ini nilai-nilai ini kan kamu aktualisasikan, bukan yang didapat, gitu loh. Nggih, Bu. Terus berikutnya, kalau kamu bawa laptop itu di scroll 52. Itu tertulis di situ deskripsi pelaksanaan kegiatan. Itu di setiap kegiatan kamu tulis. Nah, tolong kalau yang berulang-ulang seperti itu nanti disimpulkan lagi nggak usah mengulang-ulang gitu loh. Di setiap kegiatan kamu tulis kata-kata itu. Tuh, itu yang berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir di kesimpulan. Di kesimpulan itu kamu belum mencantumkan aneka. Mungkin karena di tujuan juga belum ada aneka ya. Sementara yang kamu uraikan di isi itu ada aneka. Nah, tolong nanti di kesimpulan tambahkan itu nilai aneka. Apa kesimpulan kamu tentang aktualisasi aneka? Nggih, Bu. Kesimpulan termasuk sarannya. Itu mungkin Bu Ari dari saya yang mungkin beberapa hal untuk Mbak Nika ini. Waktu saya kembalikan. Ibu, terima kasih, Bu. Iya. Bu Ari tidak dengar. Suaranya tidak keluar. Suaranya kok nggak muncul ya? Ya. Dan Bundi, baik, terima kasih Niko, Pak Ustadi. Moga Mbak Niko ditutup. Ada banyak catatan dari Bu Eko untuk penyempurnaan. Silakan ditutup. Nggih, terima kasih atas saran dan masukan dari Bu Eko. Mohon maaf sudah terganggu jaringannya, nggih Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.